karena dari penutupan kita cek ya, tidak mengatakan tidak berlaku, nggak ada kalimatnya penutupnya. Apabila undang-undang tidak bertentangan undang-undang yang baru, waktu berlaku. Itu dasarnya bahwa PKB itu sebagai undang-undang itu sebetulnya itu adalah tekanan buruh, Pak. Tidak mengatur pasal itu, nggak ada di mana. Undang-undang ada ira-ira Bismillahirrahmanirrahim. Oke, benar. Kebutuhannya Maha Esa bilang, Tapi bisa dong kita takutin, bukan takutin sih ya, Pak. Ini kan tanggung jawabnya bukan cuma dunia loh, Pak. Ngejolomi saya udah itu perjanjian. Timbangan itunya. Perjanjian itu para pihak, tapi Tuhan menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Arta, Wartona, Pak Yus, dan rekan Arif semua timnya. Sebelum saya masuk pada pokok perkara yang kita bahas ini, kaitannya dengan tadi mufakat tadi, kita awal dulu bahwa PKB itu ada ketentuan diatur pada pasal 123 Undang-Undang 13 tahun 2003. Sampai itu masih berlaku karena ada penutupan undang kita cek ya, tidak mengatakan 13 tidak berlaku, nggak ada kalimatnya penutupnya. Apabila undang-undang tidak bertentangan undang-undang yang baru, waktu berlaku. Itu dasarnya. Satu. Oke. Kedua, dalam pelaksanaan untuk kita musyawarah tentang PKB, ada dua opsi kita harus ambil langkah. Pertama adalah apakah PKB ini masih berlaku? Yep. Apakah kita berulih setelah habis PKB? Yang awal tentang kita perlu PKB berlaku karena menurut pasal 123 ayat 2 disebut PKB itu berlaku selama 2 tahun. Yep. Contohnya kalau belum dia buat PKB di bawah bulan November tahun 2020 ke depan itu masih berlaku 2 tahun. Ya, dan punya opsi perpanjangan ya, Pak? Perpanjangan 1 tahun. Perpanjangan itu apabila terjadi perpanjangan. Ya. Kita usah perpanjangan. Perpanjangan itu bisa terjadi tidak cukupnya tim, tidak cukup berkat, tidak cukup perpanjang. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Sekarang kalau yang di bawah 2 tahun, di bawah November tahun 2020 ke bawah, mundur ke belakang 2 tahun, itu sampai undang-undang hidup selesai. Tapi yang durasinya di sebelum tahun November 2022 tahun 2020 tentang ceknya tadi, itu masih punya kesempatan 2 tahun ke depan, tergantung durasi berapa lama. Ya, betul. Kita harus dikunci ya. Contoh sekarang ada perundingan PKB berlaku, saya bilang undang-undang baru pakai nggak bisa. Karena apa? PKB ini undang-undang, hasil mufakat musyawarah. Makanya kesepakatan itu, kalimat kesepakatan itu adalah perjanjian. Dan salah, kesepakatan adalah perjanjian. Maka sebut dari PKB. Dulu mah KKB dulu mah. Kesepakatan kerja bersama. Dimodifikasi menjadi PKB kan gitu, perjanjian kerja bersama. Intinya, memang kesepakatan perjanjian. Kalau nggak sepakat mana baru perjanjian ya? Karena kedua belah pihak. Iya, para pihak mengatur itu. Selanjutnya, kalau terjadi PUK sekarang mau ada perundingan, ada kasus terjadi, jadi untuk memaksakan untuk memakai Undang-Undang 11 kita tolak. Karena belum mati kan Undang-Undang 13 masih hidup itu. Pasal 103 mengatakan undang-undang adalah 2 tahun PKB ya. Contoh simpel gini nih, yang mudah kita mencernakan gini. PKB ini baru dibuat bulan Juli tahun 2020. November 20 timbul Undang-Undang Cipta Kerja ya. Ini berlaku sampai dengan Juni tahun 2002. Ya, kalau udah disepakati sebelum berubah. Kalau tadi dapat informasi bahwa ada kasus terjadi di PUK, nggak bisa karena aturan sudah sah, sebetulnya nggak bisa. Pertanyaan saya mana lebih tinggi? Kalau pertanyaan mana lebih tinggi antara itu sama itu? Undang-Undang Cipta Kerja, dan jawabannya sudah pasti PKB. Pasti. Dan tadi juga sudah narasinya sudah disampaikan. Oleh karena itu sekali saya tekankan lagi, jangan kita punya pemikiran diajak berunding. Ini pasal ini kita rubah karena PKB undang-undang ini sudah keluar. PKB tidak berlaku lagi, kita lawan. Dan ini kalau pertanyaannya dibalik nih,
pada akhirnya kan PKB berakhir tuh Pak. Pasti. 2 tahun pasti berakhir. Nah ketika posisinya sudah berakhir, manajemen kan pasti mengajukan proposal. Hal yang sangat wajar ketika manajemen memajukan proposal berdasarkan undang-undang yang baru. Iya, pasti. Yang dimana dalam tanda kutip sialnya buat pekerja, ternyata undang-undang lebih yang baru itu mereduksi sebagian hak-hak pekerja. Pasti. Bagaimana cara menghadapinya? Menghadapinya adalah kalau kita bicara normatif hukum nggak bisa. Sudah kita berlaku, udah selesai, amin, selesai. Nah, cara pendapatnya tidak semua undang-undang itu yang ada di Cipta Kerja ini yang merugikan, ada yang menguntungkan juga buat pekerja. Ya, betul. Nah, itu yang kita mau arahkan di situ. Jadi kembali pada awal tadi, PKB sebelum tahun 2020 berlaku 2 tahun ke depan. Oke. Begitu sudah berakhir PKB ini, maka jatuh bicara pada undang-undang. Kita bicara undang 11. Oke. Nah, jangan coba-coba kita pertahankan yang kita tuntut hak kita. Hak kita adalah sebelum PKB bergaul 2 tahun berlaku. Oke. Apa alasan enggak ada? Ya. Jadi memang kita harus kampanye nih, asas PKB itu harus lebih baik daripada undang-undang nih. Iya. Ya kan? Itulah tugas kita di partai bermain di situ. Oke. Kalimat itu namanya, kalau ada aturan begini mengatakan bahwa PKB itu harus sebagai undang-undang, itu sebetulnya itu adalah tekanan buruh, Pak. Tidak mengatur pasal itu enggak ada di mana-mana. Ya, secara spesifik tidak ada. Ya, Coba kalau saya uang buruh lama bulan tahun itu namanya dekret. dekret. Oke. Kalau PKB jadi jurisprudensi bagi ini kan, bagi para pihak yang membuat. Ah ya. Nah, iya lepas dong. Iya kan? Jadi kalau misalkan perundingan ini nggak habis nih, terus perundingan lagi, minimal nggak boleh kurang dari PKB yang udah ada. Enggak begitu caranya. Oh. Undang-undang harus ada. Itu yang ditakutkan sama buruh Pak, karena pada akhirnya walaupun kemarin baru sepakat nih Juni nih, kan kita punya waktu 2 tahun ya kan, pada akhirnya kan itu berakhir gitu loh. Iya. Pada akhirnya itu berakhir. Jadi sebenarnya kita sedang mencoba, katakanlah sebuah dekret, katakanlah sebuah campaign, sebuah kampanye yang sudah kita yakini sedari dahulu bahwa PKB itu memang harus mengatur lebih, karena logika dasar berpikir kita seperti ini. Kalau memang mengatur hal-hal yang normatif, ngapain kita ber-PKB kan gitu. Itu kalau kayak PKB dalam konstitusi tidak ada peraturan undang-undangnya, Pak. Oh gitu. Ini sudah berubah undang-undangnya, sudah masuk lembaran negara. Itu gara-gara sedang. Oke, jadi kita ngomongin strategi deh. Nah, strategi kita gini tadi. Apa dikatakan tadi itu saya bisa sependapat. Cuma kita lakukan itu hanya kita lakukan melalui bipartit. Iya. Oke, bipartit. Itu yang harus dilakukan. Dan Tidak pernah ada penantang undang-undang, nggak bisa. Oke. Ada klausul lagi. Kenapa? Oh nggak bisa nih yang mengatakan seperti ini, Pak. Ini karyawan anggota saya sudah berpuluh tahun kerja di sini, Pak. Ya. Kontribusinya ada. Oke. Anda menikmati, kita menikmati. Salah satu contohnya. Dan itu bagian dari nilai-nilai Pancasilais ya, Tidak, keadilan. Dari ya mulai kan? awal lah, dari mulai awal. Ya oke, dari ketuhanan. Nah. Oke. Kita percaya Kita bahwa bukan undang-undang adalah ira-ira Bismillahirrahmanirrahim. oke benar. Tuhan yang Maha Esa bilang, oh Tapi enggak. bisa dong kita takutin, bukan takutin sih ya, Pak. Ini kan tanggung jawabnya bukan cuma dunia loh Pak. Ngejolomi saya udah Nah, nanti itu perjanjian timbangan itunya. Perjanjian itu para pihak, tapi Tuhan menyaksikan. Oke, iya. Itu aja presiden mereka amat ya. Oke, siap. Nah, terus sekali lagi balik, itu betul. Yang penting yang normatif kita, saya maksudnya ya, kita punya normatif berbeda yang masih berlaku kita pertahankan. Apa pun nggak mau sebelum berakhir PKB. Nah, PR-nya setelah berakhir PKB berarti. Nah, Gimana? kita berunding kembali. Berunding kembali. Bisa lagi. Ah, Cuma kita punya alasan tadi kita. Kalau bilang ada pemikiran kita bahwa PKB tidak berendah dari undang-undang. Tapi saya benar bahwa undang-undang lebih rendah PKB nggak ada. nggak ada. Jadi kalau hukum mau saya kalau berkedah saya kejar itu biar paham cara Oke. kita berpikir. Oke. Jadi sepakatnya adalah sekarang bagaimana pendekatan yang kita arahkan mereka itu kalau masuk kalau telah berakhir PKB lama, mari kita lebih praktik. Oke, jadi berarti pesan yang ingin disampaikan sama Pak Buyung lebih kepada kuatkan di proses bipartitnya tersebut. Dan yang namanya bipartit itu kita harus punya poin-poin dasar. Pasti. Poin-poin dasar yang dimana kalau dihubungkan dengan hubungan industrial yang Pancasilais dari sila pertama sampai sila kelima, dari mulai kita percaya bahwa kita ini bekerja bukan cuma kerja, tapi ada hubungan vertikal dengan Tuhan.
sampai dengan keadilan bahwa semuanya itu harus berhak Ya. mendapatkan perlakuan yang sama. Tapi satu yang paling penting dalam pasal yang mengatur dari garis penutup Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah menyatakan bahwa berarti undang-undang ini maka undang tersebut tidak berlaku, tidak ada kalimat itu. Tidak ada kalimat itu. Artinya Yang tadi, saya bilang tadi di sini katakan di sama pasal 135 pasal 123 dirubah 3 pasal. Tapi memang itu nggak berubah. Kenapa? Ya bukan soal biaya kos. Iya betul. Kalau soal hak itu nggak perlu perhatikan aja, semua nggak ada di ributan mereka. Iya betul. Ya kan, pesangon ributin. Iya betul. Nggak ada nanti Pak. Saya ngerti perusahaan ini dia mencoba tidak ada pengatur tentang bonus itu. Kita boleh nggak diatur, tapi kembali pada awalnya bahwa namanya PKB ya, dia tidak boleh harus lebih baik dari undang-undang. Kalau kita kalau baik bahwa saya PKB nggak usah pakai PKB aja. Salaman aja salaman selesai Pak. Salaman. Iya. Iya. Itu kira trik yang kita sampaikan. Nah, cuma perlu kita harus mereka teman-teman kita PP khususnya jangan mereka anak-anak diberi peluang untuk bergerak. Arti bergerak sistem kita bikin dulu aturan tadi. Jangan keluar dari sini. Satu komando. Nanti sampai ke perangkat PD, PC sampai ke PUK. Oke. Menarik. Jadi terima kasih juga ya memberikan kita gambaran yang lebih komprehensif pastinya nih Pak Buyung. Iya. Oke, teman-teman mungkin sebagai closing statement kita berikan kepada Pak Ketum mungkin untuk